Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Kang Komar dan Kang Erwin. Bagaimana Kang Erwin keadaan saat ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama-lama nih. Iya, udah lama enggak Ngobrol lagi nih. Iya, lama tak jumpa. Ya. Insya Allah perjumpaan kali ini adalah perjumpaan yang bermanfaat dan semoga menjadi semangat untuk kaum muda tentunya untuk melangkah ke hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Nah, begini Kang Erwin, tren-tren saat ini apa nih yang muncul di kalangan pemuda ataupun remaja-remaja Islam? Sebenarnya apa ya? Sekarang tuh ada yang namanya tuh hijabers gitu ya. Bagaimana wanita-wanita zaman sekarang tuh berhijab itu sesuai tren gitu. Ya. Sedangkan yang saya ketahui itu bahwa hijab itu adalah suatu ibadah. Dan di mana setiap ibadah itu ada aturan-aturan yang tertentu gitu. Ya kalau kita melihat mungkin dalam ibadah sholat kita harus mengikuti apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah itu. Ya. Apakah boleh gitu kita bergaya dalam ibadah, sedangkan ibadah itu punya aturan-aturan tertentu gitu. Gimana Kang Komar itu penjelasannya? Apalagi zaman sekarang kan diikat gitu. Gimana penjelasannya? Begini Kang, kalau misalkan tentang hijabers, setahu ana sih itu bukan bagian dari syariat. Kenapa? Karena hijabers itu tidak identik dengan syariat. Syariat itu harusnya yang boleh terlihat dari kaum wanita itu adalah muka dan telapak tangan gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kerudung istilahnya atau hijab itu ya syar'inya ya adalah sampai menutup bagian dadanya, di bawah bagian dada itu. Misalkan saat ini trennya adalah menutup kepala dengan melingkar-lingkarkan jilbab misalkan, atau tidak menutup bagian dada misalkan, bahkan di bawahnya tetap pakai legging misalkan. Nah itu berarti kan itu gimana tuh? Nah itu tetap menampakkan auratnya. Kenapa? Karena tidak memakai pakaian yang longgar. Dalam artian apa? Tidak tertutup, karena masih membentuk lekuk tubuhnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang memang sudah menonjol tetapi ditonjolkan kembali. Nah itu yang disebut tren yang salah. Dalam artian apa? Ya tren yang salah ya harusnya ya jangan kita ikuti sebagai remaja-remaja muslim, sebagai pemuda-pemuda Islam, agar kita tidak ikut-ikut tren-tren barat. Karena jujur Kang, itu sebenarnya adalah tren-tren barat yang memang ingin merusak akidah-akidah umat Islam, agar umat Islam itu semakin jauh daripada koridornya yang memang diajarkan oleh Rasulullah pada saat itu. Tapi gini Kang Komar, hijab yang sekarang tuh kan lebih ke arah fashion ya. Lebih ke gaya gitu, stylish gitu. Batasan-batasan dalam hal memperhias diri lah istilahnya ya, dalam bentuk fashion. Misalkan kita berhijab tetapi syar'i, tetapi gayanya mengikuti tren. Ya boleh-boleh saja asalkan tidak melanggar syariat. Karena syariat itu kan ada 5, ada af'alul khamsah namanya ya. Ada itu wajib, halal, mandub, mubah, dan makruh serta haram. Ada 5 itu ya wajib kita taati. Kalau yang wajib ya berarti tidak boleh kita tinggalkan hal-hal yang wajib. Contohnya sebagaimana syarat, sebagaimana menutup aurat itu tidak boleh kita tinggali. Berbeda dengannya hal-hal yang sunnah. Misalkan sunnah itu apa? Puasa Senin Kemis. Terus misalkan kalau mau sholat bersiwak atau pakai wangi-wangian, itu bagian dari sunnah. Nah misalkan kita tinggalkan ya tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Kalau dilaksanakan kita dapat pahala, itu istilah. Nah kalau dalam bentuk passion itu sebetulnya ya asalkan kita bisa menjaga diri aja Kang. Mana Kang Erwin, apakah masih ada yang mengganjal atau memang sudah paham atau jelas dengan paparan-paparan yang Anda sampaikan tadi? Cukup sih, sebenarnya sih garis besarnya sih
agar kita tuh mengetahui ya, intinya sih ngaji gitu. Kita Ngaji. lebih mendalami Islam kembali gitu ya, biar kita tuh tidak terlalu terjerumus dan tergerus oleh pemikiran-pemikiran barat. Dan harus ngaji, memang harus ngaji. Satu, ngaji, kenali diri Anda melalui orang-orang di sekitar Anda yang betul-betul ingin mengajak Anda kepada jalan yang diridhai Allah. Insya Allah dengan ngaji kita akan tahu apa itu Islam. Dengan ngaji kita akan tahu apa yang ada dalam aturan Islam. Dengan ngaji kita tahu apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa yang dibolehkan dalam Islam. Ya, mungkin sekian sampai di sini. Semoga kita diberi umur yang panjang. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.